Pernahkah kamu merasa sesuatu datang begitu tiba-tiba? Sebuah pertemuan yang tak terduga, sebuah kehilangan yang tidak kamu rencanakan, atau sebuah peristiwa kecil yang entah kenapa begitu membekas di hati. Padahal mungkin di balik semua itu, Allah sedang berbicara kepadamu dengan cara yang halus, lembut, dan penuh kasih. Segala sesuatu yang terjadi tidak pernah tanpa izinnya. Setiap langkah yang kamu ambil, setiap peristiwa yang kamu alami, bahkan setiap air mata yang jatuh, semuanya membawa tanda-tanda bahwa Allah sedang menuntunmu, tanda bahwa ada sesuatu yang perlu kamu pahami, renungi, atau ubah dari dalam dirimu. Kadang tanda itu datang dalam bentuk yang menyenangkan, seperti rezeki yang tiba-tiba, doa yang terkabul, atau hati yang tenang tanpa sebab. Tapi kadang tanda itu juga hadir lewat ujian, kehilangan, penolakan, sakit hati, atau bahkan kegagalan yang membuatmu terdiam lama. Namun di balik semua itu, Allah tidak sedang menghukummu. Dia sedang menyiapkanmu. Allah tahu kapan kamu siap, kapan kamu perlu disadarkan, dan kapan kamu harus berhenti sejenak untuk kembali mengingatnya. Sebab seringkali hati manusia terlalu sibuk berlari mengejar dunia hingga lupa mendengar bisikan lembut dari langit. Maka jangan terburu-buru mengeluh ketika sesuatu tidak berjalan sesuai rencana. Mungkin itu bukan akhir tapi arah baru. Mungkin itu bukan musibah, tapi panggilan. Mungkin itu bukan kehilangan, tapi perlindungan dari hal yang tak kamu tahu. Karena di balik setiap kejadian selalu ada hikmah yang menunggu untuk disingkap. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 216, "Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal itu baik bagimu. Dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal itu buruk bagimu. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui." Ayat ini mengajarkan kita untuk percaya bahwa tidak ada peristiwa yang sia-sia dalam hidup seorang mukmin. Setiap hal yang Allah izinkan terjadi adalah bagian dari skenario besar yang telah ditulis dengan penuh kebijaksanaan. Dan tugas kita hanya satu, belajar membaca tandanya dan berserah dengan hati yang tenang. Jika hari ini kamu sedang diuji, jangan buru-buru putus asa. Mungkin itu tanda bahwa Allah sedang membersihkan jalanmu. Jika kamu sedang kehilangan, mungkin itu tanda bahwa Dia sedang menggantinya dengan sesuatu yang lebih baik. Dan jika kamu merasa sendirian, mungkin itu tanda bahwa Allah ingin kamu lebih dekat dengannya. Tidak ada yang kebetulan. Setiap langkah, setiap pertemuan, setiap rasa, semuanya sudah diatur agar kamu bisa menemukan dirimu sendiri dan menemukan Tuhanmu di dalamnya. Maka tenangkan hatimu, berhentilah bertanya, "Kenapa ini terjadi padaku?" Dan mulai bertanya, "Apa yang Allah ingin aku pelajari dari ini?" Pernahkah kamu merasa bahwa hidup ini berjalan dengan cara yang aneh, seolah-olah ada benang halus yang menghubungkan setiap kejadian, setiap pertemuan, dan setiap kehilangan yang kamu alami? Kadang kamu tidak memahaminya di awal, tapi entah mengapa, setelah waktu berjalan, kamu baru menyadari bahwa semua yang terjadi sebenarnya tidak pernah kebetulan. Tidak ada satupun langkah yang salah tempat, tidak ada satupun peristiwa yang datang tanpa maksud, dan tidak ada satupun rasa yang hadir tanpa arti. Dalam pandangan manusia mungkin tampak acak, tetapi dalam pandangan Allah, setiap detail kehidupanmu tersusun rapi dalam rencana yang sempurna. Allah tidak pernah menciptakan sesuatu secara sia-sia, dan setiap peristiwa yang terjadi padamu memiliki tujuan yang jauh lebih dalam dari yang bisa kamu lihat sekarang. Ketika kamu dipertemukan dengan seseorang yang mengubah cara pandangmu, itu bukan kebetulan. Ketika sesuatu yang kamu perjuangkan tiba-tiba gagal, itu pun bukan kebetulan. Semuanya adalah bagian dari cara Allah menulis cerita hidupmu dengan kebijaksanaan yang tidak bisa dijangkau oleh logika manusia. Karena hidup ini bukan tentang keberuntungan, tetapi tentang ketepatan waktu dan kehendak Allah yang selalu punya alasan di balik setiap peristiwa. Kadang kamu merasa jalan hidupmu berbelok ke arah yang tidak kamu inginkan, tapi belokan itulah yang justru menyelamatkanmu dari sesuatu yang tidak kamu tahu. Mungkin kamu pernah kecewa karena rencana besarmu tidak berjalan, padahal sebenarnya Allah sedang menyiapkan sesuatu yang lebih indah dari yang kamu bayangkan. Mungkin kamu pernah kehilangan seseorang yang kamu sayangi, padahal tanpa kamu sadari,
Allah sedang mengosongkan ruang di hatimu agar bisa diisi dengan kasih-Nya yang lebih luas. Tidak ada yang benar-benar hilang di dunia ini kecuali yang Allah ganti dengan sesuatu yang lebih baik. Setiap peristiwa dalam hidup manusia adalah cara Allah berbicara dengan bahasa yang berbeda. Kadang bahasa itu berupa pertemuan, kadang berupa kepergian, kadang berupa rasa bahagia, dan kadang berupa luka. Tapi semuanya mengandung pesan yang sama, bahwa Allah selalu hadir dalam setiap keadaanmu. Ketika kamu mendapatkan sesuatu yang kamu sukai, itu tanda kasih. Dan ketika kamu kehilangan sesuatu yang kamu cintai, itu tanda kasih pula, hanya dalam bentuk yang berbeda. Sebab, kasih sayang Allah tidak selalu terlihat seperti yang kamu inginkan, tapi selalu hadir dalam bentuk yang kamu butuhkan. Betapa sering manusia mengeluh saat sesuatu tidak berjalan sesuai harapan, padahal justru di sanalah Allah sedang menuntun. Betapa sering kita menyesali sesuatu yang hilang, padahal di balik kehilangan itu ada penyelamatan yang tidak kita sadari. Betapa sering kita merasa sedih karena takdir tidak berpihak, padahal sesungguhnya Allah sedang mengalihkan jalan menuju arah yang lebih aman. Tidak ada satupun peristiwa yang terjadi tanpa makna, hanya saja mata kita terlalu sibuk menatap dunia, hingga tidak sempat membaca pesan dari langit. Hidup adalah rangkaian tanda, dan tanda itu tidak selalu mudah dibaca. Ada tanda yang datang lewat kebahagiaan, dan ada pula yang datang lewat kesedihan. Kadang tanda itu terasa manis, dan kadang pahit, tapi keduanya sama-sama mengandung kebaikan jika kamu mampu melihatnya dengan hati yang beriman. Tidak ada hal kecil yang tidak bermakna, bahkan daun yang gugur sekalipun tidak akan jatuh tanpa izin darinya. Maka bagaimana mungkin sesuatu sebesar perjalanan hidupmu bisa terjadi tanpa alasan yang jelas di sisi Allah? Ketika kamu merasa semuanya berjalan terlalu lambat, mungkin itu tanda bahwa Allah ingin kamu belajar sabar. Ketika kamu merasa langkahmu berat, mungkin itu tanda bahwa kamu sedang diarahkan agar tidak tersesat. Ketika kamu merasa sendirian, mungkin itu tanda bahwa Allah ingin kamu lebih banyak berbicara dengannya dalam doa dan sujud yang khusyuk. Dan ketika kamu merasa hidupmu berantakan, mungkin itu tanda bahwa Allah sedang merapikannya dengan cara yang belum kamu mengerti. Sungguh, tidak ada yang kebetulan dalam hidup ini. Bahkan napasmu hari ini pun adalah izin khusus dari Allah, agar kamu masih sempat memperbaiki diri, meminta ampun, dan belajar memahami hikmah di balik semua yang terjadi. Semua yang kamu alami hari ini, baik yang kamu syukuri maupun yang kamu keluhkan, semuanya adalah bagian dari perjalanan panjang menuju kedewasaan imanmu. Hidup bukan tentang apa yang kamu dapatkan, tapi tentang bagaimana kamu memahami tanda-tanda yang Allah tunjukkan sepanjang perjalanan itu. Allah mengatur segalanya dengan sangat halus. Dia menulis takdirmu dengan tinta kasih sayang, dan setiap kejadian adalah huruf dalam kalimat besar kehidupanmu. Jika kamu melihatnya dengan hati yang tenang, kamu akan mengerti bahwa tidak ada satupun yang sia-sia. Tapi, jika kamu melihatnya dengan hati yang terburu-buru, semuanya akan tampak seperti kebetulan, seperti kekacauan, padahal sebenarnya itu harmoni yang disembunyikan. Maka berhentilah menganggap hidupmu berjalan tanpa arah. Setiap langkahmu ada artinya, setiap pertemuan membawa pesan, setiap kehilangan menyimpan pelajaran, dan setiap kejadian memiliki tanda. Kamu hanya perlu belajar membacanya dengan hati yang jernih. Karena sesungguhnya, segala sesuatu yang terjadi dalam hidupmu, sekecil apapun itu, adalah bagian dari cara Allah menuntunmu pulang, menuju Dia yang menjadi tujuan akhir dari segala perjalanan. Kadang tanda-tanda dari Allah tidak datang dalam bentuk yang besar, tidak hadir melalui kejadian luar biasa atau peristiwa yang mengguncang, tetapi justru melalui hal-hal kecil yang sering kita anggap sepele. Kita menunggu keajaiban yang besar, padahal tanda-tanda itu sudah bertebaran di sekitar kita. Di dalam hidup kita sehari-hari, hanya saja kita terlalu sibuk untuk memperhatikannya. Allah tidak selalu menegur dengan petir dan badai, kadang Dia menegur dengan hal lembut, yang bahkan hampir tak terasa oleh hati yang keras. Seperti ketika kamu merasa gelisah tanpa sebab, padahal segala urusanmu berjalan baik-baik saja. Itu bukan kebetulan. Itu bisa jadi tanda bahwa Allah sedang memanggilmu untuk lebih dekat karena hatimu mulai menjauh
tanpa kamu sadari. Atau ketika seseorang datang hanya untuk mengingatkanmu sekali saja tentang salat, lalu pergi tanpa meninggalkan jejak. Mungkin itu bukan pertemuan biasa. Mungkin itu cara Allah menegurmu dengan kasih lewat perantara manusia yang bahkan kamu tak kenal. Tanda juga bisa datang lewat kegagalan kecil yang membuatmu berhenti sejenak dan berpikir ulang tentang jalan yang sedang kamu tempuh. Mungkin kamu tidak gagal karena kamu bodoh, tapi karena Allah ingin kamu tidak tersesat terlalu jauh. Mungkin kamu ditolak bukan karena kamu tidak pantas, tapi karena Allah ingin kamu tahu bahwa yang kamu kejar bukanlah jalan yang terbaik untukmu. Kadang tanda datang lewat jalan yang membuatmu kecewa, tapi justru dari situlah kamu menemukan arah yang benar. Ada kalanya tanda itu datang dalam bentuk rasa yang tiba-tiba berubah. Dulu kamu semangat mengejar sesuatu, lalu tiba-tiba hilang rasa, seolah hati tak lagi nyaman melanjutkan langkah. Itu bisa jadi bukan sekadar kebosanan, tapi tanda bahwa Allah sedang menyingkirkanmu dari sesuatu yang tidak lagi membawa keberkahan. Karena Allah Maha Lembut dalam menuntun hambanya, dan Ia sering berbicara lewat hati yang gelisah agar kamu tahu bahwa ada sesuatu yang perlu kamu perbaiki. Namun sayangnya, banyak manusia tidak peka terhadap tanda-tanda kecil ini. Kita lebih sibuk membaca notifikasi di ponsel daripada membaca notifikasi dari langit. Kita mendengar ratusan pesan setiap hari, tapi sering menutup telinga dari pesan yang paling penting, pesan dari Allah yang datang lewat kejadian sederhana. Padahal Allah tidak pernah berhenti mengirimkan tanda, hanya saja kita yang berhenti memperhatikannya. Kadang tanda datang lewat keheningan malam yang menenangkan, saat kamu tiba-tiba merasa ingin berdoa tanpa alasan. Mungkin itu cara Allah memanggilmu untuk berbicara dengannya. Kadang tanda datang lewat orang tua yang menatapmu dengan lembut, seolah menyampaikan pesan yang tak terucap. Kembalilah nak sebelum terlambat. Kadang tanda datang lewat anak kecil yang menatapmu polos, seolah mengingatkan bahwa hatimu dulu juga pernah sebersih itu. Dan kadang tanda datang lewat kehilangan kecil yang kamu kira tidak berarti. Misalnya kamu kehilangan dompet, kehilangan kesempatan, kehilangan sesuatu yang kamu anggap penting. Tapi di balik kehilangan itu, bisa jadi Allah sedang melindungimu dari sesuatu yang lebih besar. Mungkin jika kamu mendapatkan apa yang kamu mau, justru kamu akan terluka lebih dalam. Maka Allah menggagalkannya agar kamu selamat. Begitulah cara Allah bekerja, sangat halus, sangat lembut, tapi penuh makna. Dia tidak perlu berbicara keras agar kamu mengerti. Cukup dengan satu kejadian kecil, cukup dengan satu rasa yang berbeda, cukup dengan satu kebetulan yang tidak biasa. Dan jika hatimu bersih, kamu akan paham bahwa itu bukan kebetulan sama sekali. Karena bagi orang beriman, tidak ada istilah kebetulan, yang ada hanyalah tanda dari Tuhan. Tanda dari Allah bisa datang lewat kesederhanaan, bahkan lewat orang-orang biasa. Seseorang yang menolongmu di jalan, seseorang yang mengucapkan kalimat sederhana tapi menyentuh hatimu, atau bahkan lewat peristiwa kecil yang mengubah arah hidupmu. Dan jika kamu peka, kamu akan tahu bahwa semua itu bukan karena dunia, tapi karena Allah sedang mengatur langkahmu dengan sangat detail. Tapi jika kamu menutup hati, kamu tidak akan pernah melihat tanda-tanda itu. Meski jumlahnya begitu banyak di sekelilingmu, karena tanda hanya bisa dibaca oleh hati yang tenang, hati yang tidak sibuk mengeluh, dan hati yang mau melihat dari sudut pandang iman. Maka bersihkan hatimu, perlambat langkahmu, dan tenangkan pikiranmu, agar kamu bisa membaca pesan yang Allah kirimkan lewat kejadian-kejadian kecil yang tampaknya biasa, tapi sesungguhnya luar biasa. Sebab bisa jadi, rasa lelahmu hari ini adalah tanda agar kamu berhenti bergantung pada manusia. Bisa jadi, rasa sempit di dada adalah tanda bahwa Allah ingin kamu kembali memperluasnya dengan zikir. Bisa jadi, rasa tenang yang datang tanpa sebab adalah tanda bahwa Allah sedang dekat sekali denganmu. Dan bisa jadi, setiap kejadian sederhana hari ini adalah surat cinta dari Allah yang ditulis dalam bahasa peristiwa. Tidak semua tanda dari Allah datang dengan kelembutan dan kenyamanan. Kadang tanda itu datang lewat sesuatu yang menyakitkan, lewat luka yang dalam, atau lewat kehilangan yang membuatmu terdiam lama. Sebab tidak semua pelajaran bisa diberikan dalam keadaan senang,
Dan tidak semua hati bisa disentuh kecuali lewat rasa sakit. Maka, jangan buru-buru menolak ujian, karena bisa jadi di balik kesedihan itulah Allah sedang mengirimkan tanda paling berharga dalam hidupmu. Ketika kamu diuji, bukan berarti Allah membencimu. Justru bisa jadi itu tanda bahwa Dia masih memperhatikanmu. Allah tidak akan menguji seseorang yang telah Dia biarkan jauh, tapi justru menguji mereka yang masih Dia cintai, agar hatinya tidak keras, agar jiwanya tidak sombong, agar langkahnya kembali lurus menuju jalannya. Ujian bukan bentuk penolakan, tapi undangan untuk kembali. Kadang Allah mengirimkan ujian agar kamu berhenti bersandar pada kekuatan sendiri. Kamu merasa kuat, kamu merasa mampu, kamu merasa bisa mengatur segalanya. Lalu, tiba-tiba satu hal kecil mengguncang hidupmu. Bukan karena Allah ingin kamu hancur, tapi karena Allah ingin kamu sadar bahwa kamu tidak pernah benar-benar bisa tanpa Dia. Itulah tanda kasih sayang yang terkadang terasa seperti pukulan, tapi sejatinya adalah pelukan. Ketika Allah mencintai seorang hamba, Dia akan menguji mereka agar hatinya bersih. Sebab hati yang tidak pernah diuji cenderung mudah sombong. Hati yang tidak pernah patah cenderung merasa tidak butuh Allah. Maka Allah kirimkan ujian bukan untuk melemahkanmu, tapi untuk mengingatkanmu. Ujian adalah cara Allah memurnikan niatmu, menyucikan hatimu, dan memperkuat imanmu, agar kamu kembali tahu siapa dirimu dan siapa Tuhanmu. Sakit hati, kehilangan, kegagalan, penolakan, semuanya bisa jadi tanda. Tanda bahwa Allah sedang membersihkan jalanmu dari sesuatu yang tidak baik untukmu. Kadang kamu terlalu ingin sesuatu, padahal Allah tahu jika kamu mendapatkannya, kamu justru akan semakin jauh darinya. Maka Allah menolak permintaanmu bukan karena Dia tidak mendengar, tapi karena Dia ingin melindungimu dari sesuatu yang kamu sendiri belum tahu bahayanya. Mungkin kamu pernah kecewa karena hubungan yang kamu perjuangkan gagal, padahal kamu sudah berdoa siang dan malam. Tapi siapa yang tahu, mungkin itu tanda bahwa Allah sedang menyelamatkanmu dari masa depan yang penuh luka. Mungkin kamu pernah kehilangan pekerjaan yang kamu cintai, tapi siapa tahu itu tanda bahwa Allah sedang menyiapkan rezeki yang lebih baik, lebih berkah, dan lebih menenangkan. Setiap ujian memiliki maksud, meski kamu tidak selalu tahu apa itu sekarang. Kadang Allah menunda penjelasan agar kamu belajar percaya, sebab iman yang sejati bukan percaya setelah mengerti, tapi percaya meski belum mengerti. Maka saat kamu diuji, jangan bertanya, "Kenapa aku ya Allah?" Tapi bertanyalah, "Apa yang ingin Engkau ajarkan lewat ini ya Allah?" Karena setiap air mata membawa pesan, dan setiap luka menyimpan hikmah yang menunggu untuk kamu pahami. Jika kamu hari ini merasa ditinggalkan, mungkin itu tanda bahwa Allah ingin kamu berhenti bergantung pada manusia. Jika kamu hari ini sedang dalam kesempitan, mungkin itu tanda bahwa Allah ingin kamu kembali berdoa. Jika kamu hari ini merasakan kehilangan besar, mungkin itu tanda bahwa Allah ingin kamu merasakan betapa cukupnya Dia sebagai tempat bersandar. Karena seringkali Allah mengambil sesuatu agar kamu kembali menemukannya. Allah Maha mengetahui isi hatimu. Dia tahu kapan kamu mulai terlalu percaya pada dunia, kapan kamu terlalu sombong dengan hasil usahamu, dan kapan kamu mulai lupa berterima kasih. Maka Dia kirimkan ujian untuk melunakkan hatimu. Seperti besi yang ditempa agar menjadi kuat, begitu pula iman manusia harus ditempa lewat ujian agar menjadi kokoh dan indah di hadapannya. Dan percayalah, tidak ada ujian yang datang tanpa kasih sayang. Jika Allah mengujimu, itu tanda bahwa Dia masih ingin mendengarmu berdoa. Jika Allah membiarkanmu menangis, itu tanda bahwa Dia masih ingin melihatmu sujud. Jika Allah membuatmu kehilangan, itu tanda bahwa Dia sedang menggantinya dengan sesuatu yang lebih baik. Hanya saja waktunya belum tiba. Maka jangan takut pada ujian, tapi takutlah jika hidupmu berjalan terlalu tenang tanpa pernah mengingat Allah. Karena ujian itu tanda perhatian, sedangkan kelalaian tanpa teguran bisa jadi tanda bahwa kamu sudah dibiarkan. Dan tidak ada yang lebih menakutkan dari hidup tanpa bimbingan darinya. Jadi ketika hidupmu terasa berat, jangan langsung berprasangka buruk pada Tuhan. Mungkin Dia sedang membersihkan jalanmu. Mungkin Dia sedang menghapus dosa-dosamu dengan air mata. Mungkin Dia sedang melatih kesabaranmu agar kamu pantas menerima sesuatu yang lebih besar.
Karena ujian bukan akhir dari segalanya, ujian adalah pintu menuju perubahan. Ujian adalah tanda bahwa Allah masih ingin kamu dekat, tanda bahwa Dia belum menyerah padamu, tanda bahwa Dia ingin kamu naik satu derajat lebih tinggi dari sebelumnya. Dan jika kamu mampu bersabar, mampu bertahan, dan tetap berbaik sangka di tengah badai, maka setelahnya akan datang ketenangan yang tidak bisa digantikan oleh apapun di dunia. Jadi, jangan lari dari ujian. Peluklah dengan iman, karena setiap air mata yang jatuh tidak pernah sia-sia jika itu membuatmu lebih dekat dengan Allah. Kadang tanda dari Allah tidak selalu datang dalam bentuk yang kita harapkan, tidak selalu berupa keajaiban besar yang mengguncang dunia kita, melainkan dalam bentuk halus yang hanya bisa dirasakan oleh hati yang peka. Mungkin berupa rasa gelisah tanpa sebab ketika hendak melakukan dosa, atau rasa tenang yang tiba-tiba muncul ketika kita memilih jalan yang benar. Itu bukan kebetulan, itu adalah bisikan lembut dari Tuhan yang ingin menjaga kita dari kesalahan yang lebih besar. Hanya saja seringkali kita mengabaikannya karena terlalu sibuk mendengarkan suara dunia daripada suara hati. Ada kalanya tanda itu datang melalui seseorang yang tiba-tiba hadir dalam hidup kita, membawa pesan atau nasihat yang mengubah cara pandang kita. Dan entah mengapa ucapan mereka begitu mengena, seakan-akan Allah sendiri yang berbicara melalui mulut mereka. Pada saat lain, tanda itu hadir lewat kehilangan yang menyesakkan dada, yang membuat kita kembali bersujud dan sadar bahwa tidak ada yang benar-benar milik kita. Semua hanyalah titipan yang bisa diambil kapan saja. Dan dari kehilangan itu lahir kesadaran bahwa cinta sejati hanya milik Allah yang tak pernah meninggalkan. Tanda-tanda itu juga bisa muncul dalam bentuk ujian yang membuat kita lemah dan tidak berdaya. Bukan karena Allah ingin menyiksa, tapi karena Dia ingin kita berhenti bergantung pada diri sendiri dan mulai bersandar sepenuhnya kepadanya. Di saat itulah kita mulai memahami makna sabar yang sejati. Bukan sekadar menahan diri dari amarah, tapi menundukkan hati untuk menerima bahwa semua yang terjadi pasti ada hikmahnya. Bahkan ketika hikmah itu belum kita mengerti sekarang. Dan seringkali, tanda itu hadir dalam bentuk yang justru membuat kita bingung. Rencana yang gagal, doa yang belum dikabulkan, atau arah hidup yang tiba-tiba berubah. Namun jika kita mau berhenti sejenak dan menenangkan hati, kita akan sadar bahwa mungkin Allah sedang mengalihkan langkah kita dari jalan yang penuh bahaya menuju jalan yang penuh berkah. Hanya saja mata dunia kita terlalu tertutup untuk melihatnya, karena kita sibuk menyesali yang hilang daripada mensyukuri yang tersisa. Mungkin juga tanda itu berupa rasa bosan, yang tiba-tiba terhadap dosa yang dulu terasa manis, rasa jenuh terhadap kebiasaan yang melalaikan, atau kerinduan mendalam untuk kembali kepada Allah tanpa tahu kenapa. Itu bukan perasaan biasa, itu adalah panggilan lembut dari Tuhan yang sedang mengetuk pintu hati, mengajak kita pulang sebelum terlambat, mengingatkan bahwa dunia hanyalah tempat singgah, bukan tempat tinggal selamanya. Dan ketika kita mulai belajar membaca tanda-tanda itu, kita akan sadar bahwa setiap kejadian sekecil apapun adalah bagian dari komunikasi ilahi yang terus berlangsung antara langit dan bumi, antara Tuhan dan hambanya, lewat alam, lewat manusia, lewat kejadian, lewat hati. Semuanya saling terhubung dalam jalinan makna yang indah, hanya saja butuh ketenangan untuk bisa mendengarkan pesan yang tersembunyi di baliknya. Hidup akan terasa sangat berbeda ketika kita mulai memahami bahwa tidak ada sesuatu pun yang terjadi tanpa izin Allah. Bahkan daun yang gugur pun tidak jatuh tanpa sepengetahuannya. Maka, apalagi peristiwa besar dalam hidup kita, semua sudah diatur dengan begitu sempurna. Dengan perhitungan yang melampaui logika manusia, dan tugas kita hanyalah menerima dengan iman, berusaha dengan ikhlas, serta membaca tanda-tandanya dengan hati yang bersih. Karena sesungguhnya, semakin bersih hati seseorang, semakin peka pula ia terhadap tanda-tanda dari Tuhannya. Ia akan tahu kapan harus berhenti, kapan harus melangkah, kapan harus diam, dan kapan harus berbicara. Sebab Allah akan menuntun langkahnya dengan cara yang lembut, tanpa suara, tanpa kata, tapi terasa begitu nyata di dalam jiwa. Dan itu adalah kenikmatan yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Kenikmatan dekat dengan Allah melalui tanda-tanda kehidupan yang terus berbicara kepada kita setiap hari.
Untuk bisa memahami tanda-tanda dari Allah, langkah pertama adalah menenangkan hati, karena hati yang bising oleh ambisi, kekhawatiran, dan keluhan tidak akan mampu menangkap pesan ilahi yang halus, seperti air keruh yang tidak bisa memantulkan bayangan langit. Maka bersihkan dulu hati dengan zikir, istighfar, dan sujud yang lama, sebab dalam keheningan itulah Allah seringkali berbicara tanpa suara, mengirimkan rasa, menanamkan isyarat, dan memberikan petunjuk dengan cara yang hanya bisa dipahami oleh jiwa yang pasrah. Tanda-tanda itu tidak akan bisa dibaca oleh mereka yang terburu-buru, karena Allah tidak menulis pesannya dalam kilatan cahaya, tapi dalam kesabaran dan waktu. Maka pelanlah dalam hidup, berhentilah sejenak di tengah perjalanan dunia yang riuh, renungkan setiap kejadian. Tanyakan pada dirimu, apa yang Allah ingin ajarkan kepadaku lewat ini? Sebab setiap rasa sakit, setiap penundaan, setiap kehilangan, dan setiap kebahagiaan adalah ayat kehidupan yang menunggu untuk dibaca oleh hati yang sadar. Cara membaca tanda dari Allah bukan dengan menebak-nebak masa depan, tetapi dengan menelusuri hikmah dari masa lalu, karena terkadang kita baru paham makna suatu kejadian setelah waktu berlalu lama. Barulah kita menyadari bahwa semua hal yang dulu membuat kita menangis ternyata sedang menyiapkan kita untuk menjadi lebih kuat, lebih matang, lebih bijak, dan lebih dekat dengan Allah. Maka jangan buru-buru menolak takdir, karena sesuatu yang kamu benci bisa jadi itulah jalan terbaik yang Allah pilih untukmu. Untuk memahami tanda-tandanya, kita juga perlu menjaga hati dari prasangka buruk kepada Allah, sebab hati yang penuh prasangka tidak akan mampu menerima cahaya petunjuk. Setiap kejadian akan tampak seperti hukuman, padahal bisa jadi itu peringatan lembut atau kasih sayang dalam bentuk yang tidak kita sukai. Seperti obat pahit yang menyembuhkan, begitu pula tanda dari Allah kadang hadir dalam bentuk kehilangan, agar kita belajar arti bersyukur, atau dalam bentuk kesempitan, agar kita belajar arti tawakal. Jangan remehkan rasa yang Allah tanamkan dalam hati, sebab terkadang tanda terbesar bukan datang dari luar, melainkan dari dalam diri kita sendiri. Rasa gelisah yang muncul ketika menjauh dari Allah adalah tanda bahwa jiwa sedang rindu padanya. Rasa damai yang hadir saat berbuat baik adalah tanda bahwa jalan itu benar. Dan rasa hampa di tengah gemerlap dunia adalah tanda bahwa hati sedang lapar akan makna spiritual. Maka dengarkan hatimu, sebab di sanalah Allah menanamkan tanda-tanda kecil yang membimbingmu pulang. Dan untuk membaca tanda-tanda itu dengan benar, kita perlu menumbuhkan keikhlasan. Sebab hati yang ikhlas tidak akan memaksa dunia berjalan sesuai keinginannya, tapi membiarkan dunia berjalan sesuai kehendak Allah. Lalu mencari makna di setiap peristiwa dengan tenang, bukan dengan keluhan. Sebab orang yang ikhlas akan melihat cahaya bahkan di tengah kegelapan, karena ia tahu tidak ada yang sia-sia dalam hidup yang diatur oleh Zat yang Maha Bijaksana. Selain itu, kita perlu memperbanyak tafakur, memperhatikan alam, memperhatikan diri sendiri, karena tanda-tanda Allah berserakan di mana-mana, di langit, di bumi, di dalam hati manusia, dalam kejadian sehari-hari yang sederhana, dalam ucapan orang yang tak kita duga, dalam kesunyian malam dan dalam hembusan angin yang lembut. Semua berbicara, semua menyampaikan pesan yang sama, bahwa Allah selalu dekat, selalu memperhatikan, selalu menuntun, bahkan ketika kita merasa sendirian. Dan jika kamu merasa sulit memahami tanda-tanda itu, jangan takut, karena Allah tidak akan membiarkanmu tersesat selama kamu terus berdoa untuk ditunjukkan jalan yang benar. Mintalah bimbingannya dengan rendah hati, ucapkan, "Ya Allah, tunjukkan aku tanda-tandamu dan beri aku hati yang mampu memahaminya." Sebab Allah Maha mendengar setiap doa, dan Dia akan menjawabnya dengan cara yang paling indah, lewat peristiwa, lewat rasa, atau lewat kedamaian yang tiba-tiba memenuhi dada. Akhirnya, memahami tanda-tanda dari Allah bukanlah soal keajaiban besar, tapi tentang kepekaan kecil yang tumbuh di hati yang hidup, tentang kemampuan melihat cahaya di balik setiap kejadian, tentang keyakinan bahwa tidak ada yang terjadi tanpa maksud, dan bahwa di setiap hal yang kita alami, Allah sedang mengajar kita sesuatu, mengarahkan langkah kita, dan menguatkan iman kita. Sebab hidup ini bukan rangkaian kebetulan, melainkan rangkaian tanda-tanda yang menuntun kita pulang kepadanya.
Maka mulai sekarang ketika sesuatu terjadi dalam hidupmu, entah itu baik atau buruk, menyenangkan atau menyakitkan, jangan terburu-buru menghakiminya, tapi tanyakan dengan lembut dalam hatimu. Ya Allah, apa tanda yang Engkau ingin aku pahami dari ini? Dan biarkan waktu serta keheningan menjawabnya. Karena sesungguhnya segala sesuatu yang terjadi itu ada tandanya, dan setiap tanda adalah jalan menuju kasih sayang Allah. Semoga hati kita selalu peka membaca setiap tanda yang Allah hadirkan dalam hidup ini, agar kita tidak tersesat dalam jalan dunia yang penuh tipu daya. Semoga kita mampu melihat hikmah di balik setiap kejadian, dan tidak lagi bertanya, mengapa ini terjadi padaku? Tetapi mulai berkata, apa yang Allah ingin aku pelajari dari ini? Ya Allah, jika selama ini kami terlalu sibuk mengejar dunia hingga lupa membaca pesan-Mu, maka lembutkanlah hati kami agar mudah memahami tanda-tanda-Mu. Tunjukkan arah setiap langkah kami dengan cahaya petunjuk-Mu, dan kuatkan kami untuk menerima takdir dengan lapang dan sabar. Sebab kami tahu, tidak ada yang terjadi tanpa kehendak-Mu, dan setiap peristiwa adalah bagian dari kasih sayang-Mu yang ingin membawa kami lebih dekat kepadamu. Semoga apapun yang kita alami hari ini, entah bahagia, luka, kehilangan, atau penantian, semuanya menjadi tanda cinta dari Allah yang sedang membentuk kita menjadi lebih kuat, lebih bijak, dan lebih beriman. Karena pada akhirnya, hidup bukan tentang seberapa besar yang kita miliki, tapi seberapa dalam kita bisa memahami makna di balik setiap tanda yang Allah tunjukkan. Semoga video ini menjadi pengingat bagi kita semua, bahwa segala sesuatu yang terjadi itu ada tandanya, dan setiap tanda adalah panggilan lembut dari Allah untuk kembali kepadanya.